Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari mahasiswa PSLIPB yang mengambil mata kuliah Ekologi dan Sistem Dinamika Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Saya Hari Hidayat. Saya Tri Prasetyo Adi. Saya Raffi Pawi ya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengulas tentang buku analisis sistem dinamis yang dikarang oleh Muhammadi Herman Aminullah Budi Susilo pada bab 15, yaitu sasaran yang berubah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja untuk kita mendengarkan presentasi dari teman saya. Kepada Mbak Rofifah, dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab 15, yaitu sasaran yang berubah. Sasaran yang berubah yaitu suatu keadaan di mana terdapat perbedaan antara unjuk kerja ditargetkan Dan 3. Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab 15, mengenai sasaran yang berubah. Sasaran yang berubah yaitu suatu keadaan di mana terdapat perbedaan antara unjuk kerja ditargetkan dengan yang dicapai, yang selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk meningkatkan atau menurunkan target sasaran. Pada bab 15 ini terdapat latihan soal yang kita kerjakan, di mana contoh soalnya itu berupa sebuah perusahaan kayu gelondongan menetapkan target pemasaran kayu sebanyak 1 juta log. Pada tahun 1995, berhasil dipasarkan 500 log kayu, di mana dalam perjalanannya terjadi penurunan minat pasar terhadap kayu gelondongan karena adanya hambatan untuk menggunakan kayu-kayu tropis. Hal ini menyebabkan target yang semula ditetapkan tidak mungkin tercapai karena penjualan tidak berjalan seperti yang diharapkan. Kesenjangan antara target dan pemasaran aktual menyebabkan perusahaan merasa perlu melakukan tindakan koreksi berupa peningkatan kapasitas pemasaran sekaligus upaya penurunan target pemasaran secara bertahap. Bila diasumsikan bahwa minat pasar sangat berpengaruh dalam menentukan target pemasaran, dianggap tidak terjadi inflasi, devaluasi, ataupun perubahan nilai mata uang, dan tidak ada pengurangan jumlah kayu. Ini merupakan persamaan yang akan digunakan pada aplikasi PowerShip. Kemudian, ini merupakan diagram simpel kausal, di mana semakin meningkatnya jumlah kayu yang tersedia, maka target pemasaran akan menurun. Kemudian semakin menurunnya target pemasaran, maka akan menurunkan penekanan terhadap target. Terus kemudian semakin meningkatnya fraksi penambahan kayu, maka jumlah kayu tersedia juga akan bertambah. Dalam hal ini, target yaitu merupakan perusahaan kayu menetapkan target pemasaran kayu sebanyak 1 juta log. Kemudian tekanan pada target yaitu ketentuan harus mengurangi target pemasaran agar meminimalisir selisih yang besar antara target pemasaran dengan jumlah kayu yang tersedia. Kemudian tindakan koreksi itu berupa, yang pertama, melakukan perubahan pada fraksi penambahan kayu, yang kedua, melakukan peningkatan kapasitas pemasaran, yang ketiga, menurunkan target pemasaran secara bertahap. Dengan aktual, yaitu unjuk kerja menurunkan target pemasaran sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian untuk diagram alir secara detail akan dilakukan simulasi dan dijelaskan oleh Mas Tri Prasetyo. Kepada Mas Tri Prasetyo, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Mbak Rofifah. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang simulasi PowerShip terhadap apa yang tadi dijelaskan oleh Mbak Rofifah. Untuk share screen-nya. Apakah sudah terlihat? Oke. Di dalam PowerShip, kita mengenal adanya level, auxiliary, lalu ada konstanta,
Lalu ada creating a link. Creating a link itu digunakan untuk menghubungkan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Level digunakan untuk menentukan sesuatu tujuan. Auxiliary digunakan untuk menentukan sesuatu yang berubah. Dan konstanta untuk menentukan sesuatu yang tidak berubah. Berdasarkan soal, ada dua tujuan yang ingin kita ketahui. Yang pertama, yaitu terkait dengan jumlah kayu yang tersedia. Kita buat saja jumlah kayu yang tersedia. Lalu kita namakan ini menjadi jumlah kayu yang tersedia. Selanjutnya, kita isi dengan flow with rate-nya. Ini dalam menentukan ini jangan lupa ya, tanda panahnya harus mengarah kepada kotaknya. Lalu kita rename jumlah kayu tersedia dalam soal dipengaruhi oleh penambahan kayu. Kita namakan saja ya, penambahan kayu. Baik, untuk selanjutnya penambahan kayu dipengaruhi oleh konstanta, yaitu di sini berupa fraksi penambahan kayu. Kita namakan dulu ya guys. Fraksi penambahan kayu. Lalu di dalam soal juga diketahui tentang tujuan kita selanjutnya, yaitu untuk target pemasaran. Di sini tidak lupa kita membuat level atau tujuan kita namakan dengan target pemasaran. Jangan lupa kalau ada kotak berarti ada flow rate-nya. Kita buat flow rate-nya. Target pemasaran dipengaruhi oleh penekanan target. Maka dari itu, flow rate di sini kita namakan dengan penekanan target. Oke, selanjutnya di soal juga diketahui tentang kesenjangan persediaan kayu. Karena itu merupakan sesuatu yang dapat berubah, kita bentuk dengan auxiliary. Kita namakan dengan kesenjangan persediaan kayu. Lalu, penekanan target juga dipengaruhi oleh yang namanya kebutuhan kayu. Ini bukan cuma penekanan target aja sih, jumlah kayu tersedia juga nanti dipengaruhi oleh kebutuhan kayu juga. Kita buat auxiliary di sini. Oke, kita rename jangan lupa ya. Kebutuhan kayu. Dalam penekanan target juga dipengaruhi oleh yang namanya minat pasar. Karena minat pasar itu adalah konstanta, kita buat konstanta. Kita buat namanya minat pasar. Nah, sekarang semua yang kita butuhkan sudah ada semua, tinggal kita link dengan yang namanya creating a link. Kita buat dulu yang namanya penambahan kayu dipengaruhi oleh fraksi penambahan kayu. Lalu selanjutnya tidak lupa jumlah kayu dipengaruhi oleh penambahan kayu. Nah, di sini jumlah kayu yang tersedia juga dipengaruhi oleh kesenjangan persediaan kayu. Lalu kita buat lagi link ke sini.
Nah, selanjutnya target pemasaran juga dipengaruhi oleh kebalik. Kesenjangan persediaan kayu dipengaruhi oleh target pemasaran juga. Kita buat ini ya. Selanjutnya, kita beralih kepada penekanan target. Penekanan target dipengaruhi oleh kebutuhan kayu. Tidak lupa minat pasar juga mempengaruhi, maka kita buat linknya seperti ini. Lalu tidak lupa juga kebutuhan kayu dipengaruhi oleh jumlah kayu yang tersedia, maka buat linknya seperti ini. Pokoknya link ini adalah kunci dari simulasi ini ya kawan-kawan. Kalau seandainya tidak ada link, nanti itu nggak ada yang berbuang, bisa-bisa nggak akan keluar tuh simulasinya. Lalu sekarang kita tinggal masukin angka-angka yang tertera pada soal atau rumus-rumus yang tertera pada soal. Di sini jumlah kayu yang tersedia diketahui berjumlah 500. Tidak lupa untuk satuannya jangan lupa kita masukin, yaitu meter kubik. Jadi kita apply. Set. Oke. Lalu selanjutnya, nah inti dari bab 15 ini kan adalah sasaran yang berubah ya. Di dalam simulasi ini, itu sasaran yang berubah itu kuncinya di sini nih, di fraksi penambahan kayu. Jadi nanti untuk memperoleh target atau memperoleh hasil yang kita inginkan, kita itu wajib untuk merubah fraksi penambahan kayu. Jadi angkanya itu masih kita coba-cobalah. Namanya juga kan sasaran yang berubah ya. Jadi sebenarnya itu yang paling penting. Oke, kita lanjut aja simulasinya. Untuk fraksi penambahan kayu, kita masukin aja dulu angkanya misalkan 0, berapa ya? 0,120 mungkin ya. Kita coba dulu. Baik. Oke. Nah, untuk penambahan kayu ini diketahui rumusnya adalah fraksi penambahan kayu dikalikan dengan jumlah kayu yang tersedia. Ini tinggal kita klik aja. Kalikan dengan jumlah kayu yang tersedia. Nah, karena kita mintanya per tahun kan ya, jangan lupa ini satuannya per tahun. Oke. Nah, karena ini satuannya per tahun, jangan lupa di rumusnya kita tambahin per 1 tanda begini. Apa namanya? Tanda kurang dari mungkin ya. Masukin yen-nya, tutup, set, apply, dan oke. Kalau sudah tidak ada tanda tanya, tandanya rumus yang kita masukkan sudah berhasil. Begitu ya teman-teman sekalian. Lalu selanjutnya kita beralih kepada apa dulu ya enaknya? Oh, kesenjangan persediaan kayu. Kita tunggu dulu target pemasaran. Di soal itu diketahui 1 juta. Masukin. Tuh 23, tuh 23. Untuk unitnya jangan lupa ya. Dalam simulasi PowerSim itu sebenarnya yang paling penting itu satuan. Makanya untuk nanti teman-teman yang ingin mencoba PowerSim, jangan lupa ya untuk satuannya dimasukin. Satuannya ya. Oh, ini dia. Oke. Apply. Oke. Nah, di dalam soal diketahui, ini jangan lupa satuan ya. Dalam soal diketahui rumus untuk kesenjangan persediaan kayu adalah target pemasaran. Dan kita klik aja nih 2 kali. Klik. Oke. Dikurangi dengan jumlah kayu yang tersedia. Apply. Oke. Lalu kita masuk sekarang ke kebutuhan kayu.
Di soal diketahui kebutuhan kayu adalah jumlah kayu yang tersedia, maka kita klik aja. Contohnya jangan lupa ya. Meter kubik. Jumlah kayu yang tersedia. Dia udah otomatis nih. Oke. Lalu, selanjutnya minat pasar. Diketahui di soal itu kan minat pasar 0,03 ya. Kita masukin aja. 0,3. Nah, selanjutnya ini ya, penekanan target. Di dalam soal itu, diketahui rumus dari penekanan target adalah kebutuhan kayu dikalikan dengan minat pasar. Nah, karena di sini satuannya jangan lupa ya, namanya porsim itu berhubung dengan satuan. Nah, per tahun kan mintanya, lalu kita bagi per year. Oke, di sini rumusnya jangan lupa kita masukin juga per tahun. Dibagi 1, tanda kurang, year, masukin. Set, apply. Oke. Di sini terlihat ya teman-teman sekalian, bahwa tidak ada masalah dalam rumus-rumus yang dimasukkan. Berarti simulasi ini bisa kita jalankan. Selanjutnya, untuk memperoleh simulasinya, kita buka ke menu simulation, lalu kita klik simulation setting. Nah, di sini masukin tahun yang kita inginkan. Misalkan, contohnya di dalam soal kita ingin dari tahun 95 sampai 2050. Maka di sini kita masukin aja untuk tahunnya dari 1 Januari 95 sampai 1 Januari 2050. Dan untuk di soal, ketahui kita menggunakan metode Euler. Nah, itu masuk ke menu integration sini ya. Nah, kalau seandainya misalkan kita ingin merubah jangkauan waktunya, bisa diubah di interval sini kawan-kawan. Jadi bisa 5 tahun, bisa per 5 tahun, bisa per 10 tahun, tinggal diubah aja nanti di sini angkanya ya. Bisa 5, 10, 15 itu gimana kita aja. Oke. Kita oke sekarang. Sekarang kita pengen tahu nih untuk tabelnya. Lalu kita buat aja ini creating a timetable. Kita buat di sini aja ya. Set. Lalu kita klik 2 kali tabel ini, kita masukkan parameter apa saja yang kita ingin ketahui. Di sini kan kita pengen tahu tentang apa target pemasaran sama jumlah kayu yang tersedia ya. Ke parameternya kita masukin di komponen, kita masukin ini, klik 2 kali, dia udah otomatis pindah ke sini. Lalu klik juga nih target pemasaran. Oke, kalau udah kita tinggal apply dan oke. Itu untuk mengetahui dalam tabel. Selanjutnya, kalau kita ingin mengetahui dalam grafik, kita tinggal pilih nih pilihan yang creating a time graph. Kita buat di mana ya enaknya? Kita buat di sini aja ya. Duh, jelek. Ulang lagi. Sini kali ya. Oke. Sama langkahnya kayak tabel tadi, kita klik 2 kali. Kita masukin parameternya. Hub. Apply. Oke. Nah, cara menjalankan simulasinya, bentar ya. Untuk gambar Mbak Upi kita pindahin ke sini aja. Nah, klik simulation, lalu kita play. Tuh, dia bakal muncul sendiri angkanya ya. Dan ini kita lihat nih, tuh grafiknya jalan sendiri dia. Ini kita menggunakan fraksi penambahan kayu 0,12 ya. Kita tes dulu aja. Kita gede deh.
Nah, di sini ketahuan kan jumlah kayu yang tersedia. Ini kita gedein dulu deh. Dengan target pemasaran itu masih jauh, teman-teman sekalian. Di sini pada tahun 2050, ketahui kalau seandainya jumlah kayu yang tersedia itu 367, di sini 908, berarti kan angkanya masih jauh ya, dan di sini juga grafiknya tidak ketemu nih antara grafik yang hijau dengan grafik yang merah. Maka sesuai dengan judul kita yaitu sasaran yang berubah, maka fraksi penambahan kayu ini kita ubah. Sekarang kita coba di angka 130 ya. Apply. Lalu kita oke. Kalau kita ingin menjalankan simulasinya lagi, klik simulation, kita reset dulu. Lalu kita klik simulation lagi, kita klik play. Nah, dia bakal muncul angka baru lagi kan. Oh, ternyata di sini sudah mendekati nih. Antara angka 636 dan 853. Kalau gitu, berarti di sini fraksi penambahan kayunya udah mendekati nih. Coba kita ubah lagi ya. Coba kita ubah masukin angka 134 misalkan ya. Kita apply. Oke. Terus simulation kita reset lagi, lalu kita play. Nah, di sini sudah mendekati titik temu nih antara grafik hijau dan grafik merah. Dan angkanya juga udah tinggal, selisihnya udah tinggal dikit lagi kan. Maka dari itu, coba kita ubah lagi. Jadi kan, fraksi penambahan kayunya 134 ya. Coba kita ubah, kita masukin komanya lebih banyak lagi deh. Kita coba 13456. Coba ya. Yuk dicoba. Apply. Oke. Simulation, kita reset lagi. Kita play lagi. Nah, di sini ketemu kan? 817, 817, berarti angka dalam fraksi penambahan kayu yang dimasukkan itu ya sudah mendekati tepat lah istilahnya, karena di sini juga grafik antara hijau dengan merah ini sudah ketemu lah. Lalu dengan intervensi kebijakan, kita perlu melakukan intervensi kebijakan agar jumlah kayu yang tersedia dengan target pemasaran bisa tercapai lebih cepat. Akhirnya, kita buat intervensi kebijakan berupa peningkatan produksi. Kita anggap bahwa pemerintah ingin meningkatkan jumlah produksi kayu untuk ekspor ke luar negeri. Maka kita buat variabel baru yaitu berupa peningkatan jumlah produksi. Jadi kita buat di sini kebijakannya. Kita rename dengan peningkatan jumlah produksi. Jadi peningkatan jumlah produksi diperlukan agar jumlah kayu yang tersedia dengan target pemasaran bisa tercapai lebih cepat. Sini kita linkkan dulu. Kita masukkan, misalkan kita masukkan 1000 meter kubik ya untuk peningkatan ininya. Baik, oke. Di sini kita tambahkan juga dengan peningkatan jumlah produksi. Baik, oke. Tidak ada error kan? Aman? Kita reset simulasinya. Kita play. Nah, di sini terdapat peningkatan jumlah kayu yang tersedia kan. Jadi pada tahun 2030 itu jumlah kayu yang tersedia dengan target pemasaran sudah melebihi
Bahkan mungkin di tahun 2029 itu sudah tercapai tuh antara jumlah kayu yang tersedia dengan target pemasaran. Maka bisa kita katakan bahwa intervensi kebijakan yang kita lakukan telah berhasil memangkas antara gap antara jumlah kayu yang tersedia dengan target pemasaran. Maka bisa dikatakan bahwa intervensi kebijakan yang kita lakukan telah berhasil. Jadi di sini kita tambahkan ya, untuk intervensi kebijakannya berupa peningkatan jumlah produksi. Begitu, jadi intervensi yang kita lakukan dan grafiknya juga berubah nih. Tadinya kan ketemunya di tahun 2050 sampai tahun 2030 aja udah ketemu nih antara titik hijau dan titik merah. Jadi kesimpulannya dengan kebijakan peningkatan jumlah produksi ini dapat meningkatkan jumlah kayu yang tersedia sehingga jumlah kayu yang tersedia dengan target pemasaran itu lebih cepat tercapai. Begitu. Baiklah, berdasarkan hasil yang telah diperoleh dan disesuaikan dengan kebijakan, maka unjuk kerja aktual penurunan pemasaran kayu berupaya mendekati target dengan melakukan tindakan koreksi secara bertahap. Tindakan koreksi dilakukan untuk meningkatkan jumlah kayu yang tersedia, dilakukan pada variabel fraksi penambahan kayu. Adanya perubahan pada variabel fraksi penambahan kayu menyebabkan unjuk kerja aktual tidak dapat dengan cepat mencapai target yang diinginkan. Secara bertahap dan perlahan, unjuk kerja aktual mencoba mendekati target, dan target dicapai pada tahun 2050. Penetapan target penambahan jumlah kayu harus mempertimbangkan bahwa tindakan koreksi membutuhkan waktu sebelum tindakan koreksi berhasil meningkatkan penambahan jumlah kayu. Demikian simulasi PowerSim terkait sasaran yang berubah yang kami presentasikan. Nah, setelah pemaparan tadi, pastinya sudah bisa dong teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ini. Sampai ketemu di video selanjutnya ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.